akan jalan ke sini, ada tiga benda yang wajib bagi saya untuk saya bawa sebagai seorang pria. Mungkin teman-teman laki-laki di sini juga relate. Hal yang pertama adalah handphone, kedua adalah dompet, tiga adalah kunci. Entah itu kunci motor yang disatukan dengan kunci rumah atau kunci kosannya. Bener nggak? Bener nggak? Nah, jadi itu ketika keluar rumah yang dicek handphone, dompet, kunci. Gitu. Ini masih ada kuncinya di sini nih. Nah, di sini saya ingin menanyakan ke teman-teman, kalau teman-teman mahasiswa, kita fokus ke ini ya, perangkat elektronik lah. Contohnya handphone. Kalau teman-teman mahasiswa ini biasanya kalau keluar rumah atau pergi ke kampus, itu barang elektronik selain handphone yang wajib dibawa itu apa aja? Kira-kira. Apa? Laptop. Oke, laptop udah pasti karena kita mahasiswa kan. Selain itu, tab. Wah, kaya-kaya ya kalian semua. Bawa tab gitu ya. Oke, oke. Oke, ada lagi apa? TWS. TWS itu earphone yang Bluetooth itu kan? Ya, smartwatch. Siapa lagi sebelah sini? Wah, kaya juga ya. Banyak duit anak-anak sekarang. Oke. Tab, iPad, semuanya lah gitu ya. Oke. Ada yang bawa TWS juga tadi. Smartwatch. Barang-barang elektroniknya mahal-mahal ya. Oke. Teman-teman yang bawa handphone. em, sekarang coba angkat deh. Yang bawa handphone, coba angkat. Oh, kelihatan nih. Yes. Ya, ya, yang iPhone harus dibalik gitu ya biar kelihatan apelnya gitu. Iya nggak? Coba angkat lagi. Angkat. Oke. Yang bawa handphone. Oke. Oke, siap. Ada yang handphonenya 17 Pro 2 TB, nggak ada lagi udah max itu. Belum ada yang baru lagi keluar. Oke, lagi nggak kredit ya. Iya bener-bener Ibu. Bener. Nah, sekarang coba yang pakai cash, coba buka di belakang handphonenya deh. Belakang handphonenya coba dibuka. Ada nggak stiker kayak gini nih? Nggak ada. Ya, yang ada stiker ada nggak? Handphonenya apa sih? Nah, itu coba lihat, Mbak. Di situ stikernya ada tulisan SDPPI kayak gini nggak? Coba. Nggak ada. Wah, BM itu. Wah, nggak bercanda, 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 bercanda. Nah, nah, mengenai apa stiker ini nanti kita akan bahas ya. Kita bangun awareness dulu. Nah, oke, teman-teman yang tadi ada yang bilang bawa TWS, bawa True Wire. Tahu nggak panjang TWS apa? True Wireless apa? True Wireless. Itu wireless stereo. Bener. Tepuk tangan dulu dong untuk Mas Dimas. TWS itu kepanjangannya adalah True Wireless Stereo. Nah, perangkat ini kan Bluetooth ya. Bluetooth kan, wireless, menggunakan, ini semua dari telekomunikasi nggak? Ada yang telekomunikasi, kalau nggak salah ada telekomunikasi sama multimedia ya. Nah, untuk teman-teman telekomunikasi yang True Wireless ini, yang Bluetooth, ini wireless kan, menggunakan frekuensi kan ya? Ya nggak? Sepakat? Sepakat. Nah, eh, Bluetooth itu frekuensinya berapa? 2,4 kan? Nah, Bluetooth itu ada di semua handphone kan? Tadi ketika ngangkat handphone, teman-teman ada handphonenya yang Xiaomi, ada yang iPhone, ada yang Iko, ya you name it lah semua nama iPhone, nama handphone yang ada di Indonesia. Banyak kan mereknya, tapi teknologinya sama. Ada Bluetooth-nya, ada Wi-Fi-nya, ada selulernya, bener kan? Nah, kira-kira teman-teman pernah penasaran nggak dengan beragam merek handphone, beragam yang dijual di pasaran, teknologi yang basic yang kita gunakan, ada seluler, wifi, bluetooth. Berarti itu ada yang meregulasinya kan, ada yang mengawasinya gitu loh.
Berarti perangkat-perangkat yang sudah beredar itu sudah dilakukan, sudah apa ya, sudah legit lah untuk digunakan di sistem kita di Indonesia. Jadi mereka itu walaupun Wi-Fi-nya, Bluetooth-nya atau selulernya itu berbeda-beda dari berbagai merek, itu dapat digunakan di Indonesia secara bersamaan. Jadi mereka itu dapat digunakan di sistem kita, gitu kan. Sampai sini ngambang, ya, memang ngambang sih sedikit. Oke. Eh, kita lanjut dulu. Itu kita simpan dulu untuk nanti. Berarti kan ada yang apa ya, meregulasinya, ada yang mengawasinya nih, biar bisa fitur-fitur tadi kita gunakan di eh, sistem kita di Indonesia. Nah, ada pertanyaan lain. Teman-teman di sini ada yang pelari culture nggak? Iya. Nah, tunjuk-tunjukkan ya. Tunjuk-tunjukkan ya. Yang pelari culture, yang gini-gini nih. Iya, nggak ada nih. Yang ada pelari culture ada nggak? Nah, yang suka lari, yang long run-nya gitu, long run-nya udah maraton mungkin, maratonnya dari jam 4 sampai jam 7 udah selesai gitu, cukup 2 jam gitu kan. Ada nggak? Nah, teman-teman yang ini, teman-teman yang suka lari, biasanya suka denger musik kan? Pakai apa namanya itu? Bone conduction atau open ear ya kalau nggak salah. Nah, pernah penasaran nggak kalau kan kita anggaplah satu merek A, ini kita gunain merek A, terus kita lari nih, lari di UI Loop ini, UI Loop satu loop berapa ya? Oh, 6 kilo ya kalau nggak salah. Nah, UI Loop lah kita lari. Nah, terus kita lagi lari, kita menggunakan TWS atau open ear yang merek A. Terus kita lari lewat di sebuah taman, katakanlah sebuah taman. Terus ada eh, kita lagi lari nih, lagi lari, lagi ngepush, lagi pace 4, pace 5, lagi ngepush, lagunya dengerin lagu pong nih, dung 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 dung, yang ngundang apa ya, yang menaikkan adrenalin gitu kan. Terus kita jalan, kita lewatin keluarga yang lagi piknik cantik ya, piknik-piknik lucu gitu kan. Nah, mereka pakai TWS yang sama juga nih, bapaknya mungkin, terus dia lagi nontonin Cocomelon gitu kan. Nah, pernah punya itu enggak pikiran kenapa ya ini dengan merek yang sama TWS-nya kok bisa tidak terinterferensi antara satu merek dan merek, antara merek yang sama jadi musiknya nggak masuk nih ke TWS kita, nggak mungkin kan, kita sedang lari ini lagi ngepush terus tiba-tiba ada Cocomelon masuk gitu, nggak mungkin kan, nggak enak kan. Nah, itu pernah kepikiran kayak gitu nggak? Jadi kita walaupun deketan nih, eh, nggak ada interferensi walaupun dari brand yang sama, dari frekuensi yang sama gitu. Pernah kepikiran kayak gitu? Pernah ada punya perasaan penasaran gitu nggak? Nah, itu balik lagi ada yang membuat hal itu bisa terjadi. Ada hal yang bisa, yang membuat itu bisa eh, dijaga gitu teman-teman. Nah, eh, tema kita kan di sini tadi itu diberikan standarisasi dan sertifikasi di era transformasi digital. Nah, sebenarnya disclaimer dulu ya teman-teman, untuk standarisasi dan sertifikasi itu sebenarnya ranahnya ada di Direktorat Prestasi, Pengawasan Spektrum Radio, Orbit, Satelit, dan Standarisasi ya kalau nggak salah. Nah, mereka itu memang bertugas untuk melakukan sertifikasi untuk alat-alat yang akan diedarkan di Indonesia. Nah, alat-alat yang teman-teman tadi, yang pertanyaan-pertanyaan kita tadi, yang sudah saya sampaikan tadi, gimana caranya bisa berjalan di sistem kita, bagaimana antar satu perangkat tidak terinterferensi. Nah, itu tuh alat-alatnya berarti sudah disertifikasi. Nah, disertifikasi itu apa? Berarti alat-alat itu sudah lulus uji, alat-alat itu sudah legit lah untuk diedarkan di Indonesia. Jadi alat-alat tersebut sudah aman di Indonesia, aman digunakan oleh masyarakat Indonesia, dan ya dia tidak akan terinterferensi antara satu dan sama lain. Seperti itu. Sampai sini dulu. Ada yang ingin ditanyakan atau ada yang masih bingung gitu loh. Takutnya saya kecepatan. Nah, sini saya tanya deh. Saya mau nanya teman-teman, untuk teman-teman di sini, fungsi sertifikasi untuk alat dari yang saya jelaskan tadi boleh di-refresh, nanti saya kasih ke plat. Kita ada satu box di belakang. Nih. Yuk, apa fungsi tadi sertifikasi untuk perangkat-perangkat yang ada di Indonesia? Ayo, ayo, ayo.
Ayo, ayo buka Google dulu boleh. Ayo, Gemini atau ChatGPT semuanya. Ayo, ayo nggak apa-apa. Ayo boleh, silakan Mas, Mas Dimas lagi. Eh, Sertifikasi perangkat itu gunanya untuk menjaga kualitas sesuai dengan standar. Maksudnya sertifikasi itu gunanya untuk berfungsi untuk kualitas penjaga kualitas standar sesuai dengan standar yang ada di Indonesia. Silakan dulu untuk Mas Dimas. Ini Mas, tepat ya. Sip. Ya, betul. Sertifikasi itu adalah untuk menjaga kualitas kita dan memastikan kalau itu sesuai dengan regulasi kita di Indonesia ya, teman-teman. Nah, proses apa sih tadi fungsi sertifikat? Boleh di next? Apa sih tadi fungsi sertifikasi? Yang pertama itu adalah keamanan pengguna. Keamanan pengguna gini, teman-teman pasti pernah baca di Threads, di X, di Instagram, atau masih ada main Facebook mungkin gitu kan. Pasti ada radiasi kan yang ditimbulkan dari perangkat-perangkat yang nirkabel ini, yang tanpa kabel. Iya nggak? Pernah nggak lagi nelpon tiba-tiba panas, terus lagi kelamaan pakai apa TWS, kelamaan jadi pusing kayak gitu. Tapi masih dipakai kan? Kenapa coba? Kenapa coba? Karena butuh gitu. Enggak. Nah, jadi fungsi di sertifikasi itulah pertama adalah keamanan pengguna. Jadi kita harus memastikan bahwa teman-teman itu tetap terpapar radiasi. Kita tidak memungkiri itu teman-teman tetap terpapar radiasi, cuman dalam skala yang aman untuk digunakan. Kan biasanya kalau kita menggunakan earphone itu ada batas dBm yang ada batas maksimal dBm kan biasanya ada notifnya tuh kalau kita terlalu gede itu kita melewati batas jadi merah gitu kan. Nah, itu salah satu apa ya penanganan dari si device tersebut. Nah, kalau dari kita itu memastikan bahwa radiasi yang dikeluarkan dari perangkat-perangkat itu masih dalam batas aman untuk digunakan di khususnya Indonesia. Nah, seperti itu. Paham? Yang untuk pertama yang untuk keamanan pengguna. Nah, selanjutnya itu ada interoperabilitas. Itu tadi yang saya sebutkan. Mereka ada di satu device itu yang basic itu kita ada WiFi, ada Bluetooth, ada seluler. Nah, setelah itu gimana cerita memastikan dia dapat berjalan di sistem kita bersamaan walaupun mereka dari brand yang berbeda tapi parameter mereka sama gitu. Nah, itu tadi interoperabilitas. Selanjutnya untuk perdagangan ekspor. Jadi kemarin baru kemarin itu kita ada kunjungan dari teman-teman Kementerian Kesehatan. Nah, mereka cerita tuh kalau mereka itu ada produsen atau distributor itu yang membuat apa ya? Membuat semacam kipas angin untuk inkubator. Nah, itu tuh mereka harus dilakukan pengujian dulu di Indonesia baru mereka bisa ekspor. Nah, berarti kan kita harus verifikasi dulu nih barang-barang yang ingin diekspor. Nah, itu contoh nyatanya. Kemarin kita sempat kedatangan dari teman-teman Kemenkes. Selanjutnya itu ada perlindungan spektrum. Perlindungan spektrum itu tadi, teman-teman pernah dengar, tunggu ini umurnya berapa sih? Yang paling tua umurnya berapa? Tahun 2000 berapa deh? Wah, ada 2002 ya Pak? 2002. Udah, yang paling tua deh. 2000 berapa? 2004 guys. 2004 kalian harusnya masih SMA, bukan kuliah. Ya Allah. Oke, 2004 ya. Pernah ngalamin nggak yang namanya, bukan yang namanya, itu pernah pakai speaker, speaker itu yang masih pakai kabel ke TV tabung, terus yang masih pakai knob-nya itu lonjong gitu loh. Nah, dulu ketika zaman saya, wah tuh banget tuh. Jadi waktu pas zaman saya dulu itu speakernya, itu kalau ada handphonenya dekat sama speakernya, terus ada telepon masuk, itu bunyinya kresek-kresek gitu. Tenenet, 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 tenenet. Pernah pernah tahu nggak yang kayak gitu? Nah, tenenet, tenenet. Nah, itu merupakan salah satu interferensi. Tadi kan saya sempat bilang tuh, yang cerita itu tadi, yang lagi lari, terus kenapa nggak interferensi antar satu TWS dengan TWS lain? Nah, di zaman dulu itu perangkat-perangkat itu belum sempurna untuk apa ya ketahanan interferensinya. Jadi makanya kejadian seperti itu. Ada yang
ada yang ini, ada yang ketika handphone masuk dekat speaker bunyinya nini gitu, ada yang dideketin ke TV, yaitu TV-nya disemut-semut gitu. Nah, di zaman sekarang itu perangkat-perangkat yang kayak gitu rata-rata itu udah bagus itunya ketahanannya terhadap interferensi. Namun masih ada interferensi lain yang perlu kita khawatirkan. Contohnya apa? Teman-teman pernah dengar tentang berita kecelakaan pesawat Sukhoi di Gunung Salak tahun 2012 kalau nggak salah. Nah, salah satu penyebabnya adalah adanya kebocoran kebocoran radio amatir dari nelayan itu ke komunikasinya pesawat. Nah, jadi ada yang menyebabkannya seperti itu. Terus ada lagi kasus kemarin dari teman saya di Balai Monitoring Tangerang. Jadi itu ada di tahun 2018 kalau nggak salah. Dia bilang 3 hari itu ada sinyal radio yang masuk ke Bandara Soekarno-Hatta dan itu tuh isi sinyal radionya itu apa coba? Bang, dongkrak bang, gitu kan. Kan jadi ada beberapa radio amatir itu yang apa ya ilegal yang mereka suka-suka mereka bisa membuat eh, barangnya mereka bisa membuat apa ya prototipenya atau mereka bisa membuat inovasi perangkatnya tapi mereka belum aware dengan sertifikasi tadi. Nah itulah jadi kan kalau nggak disertifikasi mereka bisa ada kemampuan di sana tapi mereka nggak ada awareness di sertifikasi jadi mereka ya udah buat aja tapi kan mereka nggak tahu akibatnya. Nah di sini yang saya sampaikan tadi ke teman-teman bahwa alat-alat alat-alat yang ada di Indonesia itu harus disertifikasi agar apa? Agar kejadian-kejadian tadi itu tidak terjadi gitu. Saya yakin teman-teman sini pasti banyak mempunyai ide, mempunyai inovasi untuk membuat sebuah perangkat, apalagi teman-teman telekomunikasi, teman-teman multimedia. Sekarang multimedia lagi kembang-kembangnya kan. Nah, pasti ada inovasi yang ingin teman-teman kembangkan. Nah, di sini kami ingin membangun awareness. Kalau perangkat-perangkat tersebut harus disertifikasi teman-teman agar kejadian-kejadian tadi itu tidak terjadi gitu. Nah, bagaimana proses sertifikasi itu? Boleh di next. Nah, eh, disclaimer dulu ya. Ini yang saya sampaikan ini adalah proses sertifikasi secara umum. Nanti mungkin teman-teman kalau ingin memang niat nih untuk membuat sertifikasi ke perangkat-perangkatnya itu nanti kita bisa kontak kami juga boleh. Nanti kita akan mengarahkan ke direktorat yang lebih memiliki wewenang di bidang sertifikasi yaitu Direktorat Prestasi namanya. Tadi kan kepanjangannya. Nah, prosesnya itu pertama adalah kita mengajukan permohonan. Pengajuan permohonan itu kita di OSS-nya milik Direktorat Layanan atau Direktorat Prestasi tadi. Setelah kita mengajukan, Direktorat Prestasi itu akan melakukan verifikasi dokumen. Jadi dokumen yang akan kita submit di OSS-nya itu atau di portalnya itu ya ada spesifikasi teknis dari perangkat teman-teman atau dokumen-dokumen lain yang diminta oleh teman-teman layanan. Nah, setelah itu ada pengujian laboratorium. Nah, disinilah tadi perangkat-perangkat yang kita ceritain tadi agar tidak terinterferensi, terus apakah WiFi, Bluetooth dan apa tadi lagi selulernya itu sesuai dengan regulasi kita di Indonesia. Nah, itu dilakukan di pengujian laboratorium. Selanjutnya itu kita melakukan evaluasi hasil uji dari laboratorium tadi apakah dia pas atau fail gitu. Nah, kalau fail ya dia harus diulang lagi pengujiannya. Kalau pas ya dia bisa lanjut ke proses penerbitan sertifikat. Nah, kalau sudah penerbitan sertifikat berarti bisa dijual kan? Berarti sudah bisa beredar di Indonesia. Tapi kita nggak jamin kan? Ketika kita melakukan pengujian, yang kita uji itu kan barang yang dikasih ke kita. Barang yang memang sudah disediakan oleh produsen atau perusahaan atau manufaktur yang akan kita uji. Nah, yang kita uji kan yang kita terima nih. Kita nggak tahu yang mereka jual, siapa tahu mereka punya punya apa ya, punya inovasi mungkin atau mereka punya ide yang datangnya kemudian itu mereka mengubah kan, bisa jadi mereka mengubah hal-hal yang sudah kita uji gitu loh. Nah, disitulah fungsinya adalah pengawasan pasar. Itu namanya adalah post market surveillance. Jadi itu biasanya kita saya itu kurang paham per 3 tahun apa per 5 tahun. Jadi misalnya di satu merek kita melakukan sampling ke pasar, kita beli dari direktur pelayanan itu dibeli barangnya, terus dibawa ke lab dan itu diuji lagi apakah masih sesuai dengan hasil yang kita inginkan gitu. Apakah sesuai dengan hasil yang sebelumnya gitu? Apakah tidak ada perubahan dan sebagainya macamnya. Nah, selanjutnya. Nah, inilah eh,
Tadi kan saya bilang kita ada pengujian laboratorium. Nah, itulah peran kami. Peran kami Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi sebagai laboratorium penguji. Nah, disinilah saya tadi yang bilang kalau kita itu dari IDTH, BBPT, BP2 Komdigi. Ribet kan ya? Ada nama. Ada berapa? Ada tiga kan? Yang pertama Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi Digital atau BBPPTD. Yang kedua ada BP2 Komdigi. Yang ketiga ada IDTH. Nah, sejarahnya adalah, jadi kan kita baru ada tatanan organisasi baru nih tahun 2025. Jadi nama kita diubah menjadi Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi dan Digital. Kenapa ada digitalnya? Karena kementerian kita berubah. Sebelumnya jadi dari komunikasi dan informasi, sekarang menjadi komunikasi dan digital. Ada yang tahu nggak siapa nama menteri kita? Menteri Komunikasi dan Digital. Ada yang tahu? Ya, ChatGPT boleh, Gemini boleh, semua boleh. Ya, silakan, Mas. Saya Afsar Naufal Gifari. Jadi nama kementeriannya menterinya itu Meltia Piada Hafid. Dari mana tuh? Oke, terima kasih ya benar Ibu Muti Hafid. Nah, jadi kita sudah ubah nama kementerian, terus kita sudah ubah juga nama kantor kita. Nah, dari kepala balai kita, eh, tunggu. Sebelum itu, kita sudah punya nama branding, namanya itu adalah IDTH. IDTH adalah Indonesia Digital Test House. Nah, Indonesia Digital Test House itu kita dapatkan di tahun 2024, nanti saya ceritain. Nah, kita sudah dapat nama IDTH, setelah itu kita ganti nama jadi BBPPTD. Nah, saya aja nih agak ribet nih ngomongnya kan. BBPPTD. Nah, kebijakan dari kepala balai kita, kepala BBPPTD, itu beliau membuat singkatan baru namanya BP2 Komdigi. Nah, itu juga diambil dari Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi dan Digital. Nah, makanya ada BBPPTD, ada BP2 Komdigi, dan ada IDTH. Nah, kami itu di IDTH itu ada dua layanan. Yang pertama adalah layanan pengujian dan layanan kalibrasi. Layanan pengujian itu yang seperti tadi, yang saya ceritain, kalau kita bisa menguji untuk perangkat-perangkat yang sebelum dijual di Indonesia, kita memastikan dia itu sesuai dengan regulasi yang ada di Indonesia. Nah, parameter-parameternya apa saja nanti ada Bapak Ridwan, ada Mas Ridwan yang akan menjelaskan. Nah, kita juga, Kakak Ridwan ya, Kakak Ridwan. Nah, kita selain pengujian kita juga ada kalibrasi. Nah, kalibrasi ini kita mengkalibrasi alat-alat teman-teman kita di Balmon. Lebih umumnya itulah. Kita melakukan kalibrasi alat-alat teman kita di Balmon. Balmon itu apa? Balmon itu adalah balai monitoring. Balai monitoring itu semacam spektrum spektrum yang ada di Indonesia tapi tersebar di seluruh Indonesia. Jadi mereka itu nanti ada spektrum-spektrum yang ilegal kayak tadi yang ada di radio amatir nelayan. Nah, itu mereka bisa langsung, biasanya mereka ada PPNS tuh. Jadi kalau teman-teman ini pakai barang-barang ilegal atau teman-teman Recording stopped. Recording in progress. agensinya ilegal, beliau bisa tangkap gitu loh. Dan itu beliau memiliki wewenang atas itu gitu. Gitu. Nah, itu kan tadi kita ada dua layanan pengujian dan kalibrasi. Boleh next? Nah, jadi tadi kan saya sudah bilang kalau kita punya nama branding Indonesia Digital Test House. Nah, nama itu kita dapat di tahun 2024 ketika peresmian oleh presiden kita sebelumnya, Bapak Solo, bahwa Joko Widodo itu di tanggal 7 Mei 2024. Nah, beliau itu meresmikan eh, fasilitas kita itu eh, ketika kita sudah selesai membangun fasilitas kita yang kurang lebih berapa ya, banyak itu perangkatnya, kurang lebih banyak lah teman-teman. Jadi beliau itu meresmikan fasilitas kita di tanggal 7 Mei 2024 sambil melihat-lihat fasilitas kita yang sudah diselesaikan pada tahun tersebut. Boleh di next?
Nah, sedikit profil tentang fasilitas pengujian kami, itu kita berdiri di sebuah lahan di Tapos, di Depok. Itu kita kurang lebih luas wilayahnya itu 22 hektar dengan jumlah pegawai ya ini kayaknya belum update ya. Kurang lebih itu sekitar sekarang 200 kurang 200 180-an pegawai itu kita totalnya di sana. Nah, kita memiliki 4 gedung utama. Yang pertama itu ada gedung laboratorium, gedung ballroom, gedung sarana olahraga dan office tower. Nah, teman-teman bisa melakukan kunjungan ke fasilitas kita karena sebelumnya kita sudah sempat juga ya eh, ada buat teman-teman PNJ yang datang untuk kunjungan ke fasilitas kita. Nah, next. Nah, kita memiliki 3 core value yaitu protect, get, spectrum management di mana protect kita melindungi masyarakat dari ketidak sesuaian perangkat, di mana kita get menjadi gate untuk barang-barang yang ingin masuk dan barang-barang yang ingin keluar dari Indonesia, dan spectrum management tadi kita menjaga bagaimana frekuensi itu tidak terinterferensi satu sama lain. Boleh next. Nah, kita itu ada beberapa laboratorium. Yang pertama adalah laboratorium radiofrekuensi dan pilihan beberapa laboratoriumnya, boleh next. Ada laboratorium safety, terus lagi next. Ada radiofrekuensi laboratorium yang untuk high power dan low power. Nah, untuk laboratorium-laboratorium ini nanti akan dijelaskan secara lebih detail oleh Kakak Ridwan. Nah, mungkin dari saya paling itu yang ingin saya sampaikan untuk teman-teman. Jadi sedikit pesan untuk teman-teman. Saya yakin teman-teman bukan ingin ya, saya yakin teman-teman di sini pasti memiliki inovasi, pasti memiliki ide-ide yang brilian untuk membuat perangkat-perangkat, terutama teman-teman telekomunikasi dan juga multimedia. Nah, saya harapkan dengan adanya sedikit awareness dari kami ini, teman-teman bisa lebih aware terhadap standarisasi dan sertifikasi perangkat teman-teman nantinya. Jadi ketika dijual di masyarakat, dijual di Indonesia itu lebih aman dan masyarakat lebih amannya itu. Itu intinya itu. Oke. Dari saya cukup, saya sudahi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa sekali dari Bapak Ibnu Rika Flor. Kita berikan aplaus sekali lagi kepada Bapak Ibnu Rika Flor. Teman-teman, dari diskusi dan pemaparan tadi kita bisa melihat poin penting nih bahwa mengelola sebuah teknologi telekomunikasi, perangkat, kita tidak hanya memikirkan soal fungsionalitas dari perangkat tersebut, melainkan juga dari standarisasinya, pengujiannya, dan bagaimana kita mengenal branding institusi ke masyarakat luas. Teman-teman peserta kuliah umum sekalian, kita akan memasuki sesi yang sangat penting juga, yaitu sesi diskusi dan tanya jawab. Sesi tersebut akan dibagi menjadi 2 sesi, yaitu sesi tanya jawab secara offline dan by daring, yaitu dari Zoom. Bagi teman-teman mahasiswa yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilakan untuk mengajukan pertanyaannya dengan mengangkat tangan dan memperkenalkan nama serta asal kelasnya. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, sesi tanya jawab kita buka. Boleh perkenalkan nama dan asal. Kepada Bapak Ibnu Rika Flor, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari Elisa. Ya, baik. Terima kasih Mbak Elisa ya namanya tadi. Benar Mbak, kalau untuk pengujian, sebenarnya kalau untuk wadah teman-teman dalam proses skripsi ya, atau tesis dan segala macamnya, itu dari IDTH kita ada wadahnya. Nah, wadahnya itu adalah melalui perjanjian kerjasama. Nah, yang maksudnya gratis di sini adalah untuk trial dan error. Jadi, ketika teman-teman ingin melakukan proses sertifikasi kan diuji dulu nih.
diuji dulu. Nah, untuk proses pengujiannya, ketika untuk trial dan error, di awal-awal pasti kan ada yang fail ya, pengujiannya ada yang gagal, nggak mungkin, kayaknya eh, paling sekali atau dua kali pengujian itu ada yang fail gitu. Nah, itu yang biasanya kalau yang untuk pengujian reguler itu yang walaupun fail itu terbayar gitu. Nah, melalui wadah PKS ini kita memberikan fasilitas ke teman-teman yang ingin melakukan pengujian, apalagi teman-teman yang lagi skripsi atau tesis, itu kita untuk tes sampai dia itu dikatakan bisa diuji secara reguler, itu kita gratiskan. Nah, itu yang saya sebut tadi ketika pengujiannya itu untuk apa? Untuk trial dan errornya. Jadi ketika pengujian awal-awal itu kita bisa memberikan pengujian secara gratis, tapi harus melalui ini skema perjanjian kerjasama. Dan sejauh yang tahu kita sudah perjanjian kerjasama ya dengan PNJ. Jadi teman-teman kalau memang butuh butuh untuk melakukan pengujian riset di IDTH terkait skripsinya itu bisa kita fasilitasi. Oke, terima kasih Bapak Ibnu Dikaflor atas pertanyaannya. Mungkin kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Buat teman-teman di sini, ada yang ingin bertanya? Boleh? Perkenalkan, saya Rizky Amanullah dari kelas Telkom 2C. Saya pengen nanya nih, untuk standarisasinya itu dia tuh kayak gimana sih? Maksudnya kayak apakah pihak standarisasi yang melakukan standarisasi terhadap alat atau dari brandnya itu sendiri kalau emang mau melakukan standarisasi gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Rizky. Ya, kalau untuk standarisasi, ya, balik lagi tadi saya sempat sebutkan kalau sebenarnya yang mengurus standarisasi dan sertifikasi itu ada di Direktorat Layanan ya. Nah, ini sejauh saya tahu, kalau teman-teman ingin melakukan standarisasi itu harus inisiasi dari perusahaannya, mulai dari manufakturnya atau dari distributornya sendiri. Kalau memang dia ingin menjual di Indonesia. Jadi tadi yang proses yang saya tampilkan di depan itu kan permohonan dulu ke websitenya, ke website Direktorat Layanan untuk mengajukan sertifikasi. Nah, dari sana nanti biasanya ini untuk apa? Untuk pelaku-pelaku industri itu dia sudah paham apa yang akan diuji. Jadi kan misalnya saya mau mensertifikasi handphone. Di handphone saya ini ada WiFi, ada Bluetooth, ada seluler, ada uji EMC juga, electromagnetic compatibility, terus ada uji electrical safety-nya juga. Jadi diuji nih di tegangan tinggi dia bocor nggak arusnya gitu. Nah, itu biasanya teman-teman industri itu sudah paham apa yang akan diuji. Dan itu juga diatur di Kemenkomdigi. Kalau saya itu nomor 18 apa 2 ya, nanti saya cari lagi. Itu sudah diatur di peraturan Kementerian Komunikasi mengenai perangkat-perangkat apa saja, fitur-fitur apa saja yang wajib disertifikasi. Gitu. Oke, dari teman-teman di sini ada ingin bertanya lagi? Kalau tidak ada, kita langsung pertanyaan yang ada di daring dari Saudara Aziza Mulyana Halis dari BM 2B. Izin bertanya, seperti yang kita ketahui dari maraknya pemalsuan perangkat atau sertifikasi palsu di marketplace online, bagaimana integrasi sistem pengujian di BP2 Komdigi dengan kementerian atau lembaga lain untuk memperketat pengawasan pasca pasar atau post market surveillance? Terima kasih. Oke, pertanyaannya mengenai integrasi, mengenai pengawasan perangkat-perangkat ilegal ya, untuk teman-teman. Nah, em, kalau untuk pengawasan dan integrasi dengan pengawasan perangkat-perangkat ilegal dan integrasinya ke BP2 Komdigi,
eh ini untuk pengawasan sendiri itu kita ada sebuah direktorat namanya Direktorat Pengendalian. Nah, mereka itu yang membawahi teman-teman Balmon tadi. Mereka yang mengorganis teman-teman balai monitoring tadi. Jadi mereka itu fungsinya memang untuk menjadi polisi. Nah, kalau untuk bagaimana integrasinya dengan pengujian kita, yaitu tentunya dari teman-teman pengendaliannya nanti kan seperti yang tadi saya sudah sampaikan, mereka akan sampling ke pasar-pasar, melakukan PMS, post market surveillance. Nah, itu dari sisinya kita BPK 2 KMDG hanya melakukan pengujiannya saja. Jadi ketika kita sudah melakukan pengujian, itu hasilnya keluar berupa laporan hasil uji. Nah, itu nanti mereka akan melakukan tinjauan apakah laporan hasil ujinya masih sesuai dengan yang mereka ujikan sebelumnya gitu. Gitu sih kurang lebih. Terima kasih kepada Bapak Ibnu Rika Flor atas jawabannya dan teman-teman peserta yang sudah aktif berdiskusi. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung sesi diskusi yang sangat interaktif pada hari ini. Demikianlah sesi diskusi kita bersama dengan Bapak Ibnu Rika Flor. Dari pemaparan materi yang komprehensif tadi, dapat kita tarik kesimpulan bahwa transformasi industri telekomunikasi memerlukan sinergi antara pengujian perangkat di laboratorium, administrasi pengadaan transparan, dan pemanfaatan media digital untuk edukasi publik. Penguasaan hard skill juga merupakan komunikasi atau modal utama dalam Bapak Ibnu Rika Flor untuk menguasai skill di bidang telekomunikasi. Dan kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibnu atas waktu dan pemaparannya, dedikasinya, serta wawasan luar biasa yang dibagikan kepada kita semua. Terima kasih juga kepada seluruh mahasiswa, dosen, peserta, dan atas antusiasmenya dan aktif sepanjang acara kuliah umum pada hari ini. Saya Ratu Jelita, selaku moderator, pamit undur diri. Selanjutnya, rangkaian acara resmi ini saya akan kembalikan kepada Master of Ceremony, kepada Rafa, dan Nada, dipersilakan. Boleh. Terima kasih kepada Bapak Ibnu Rika Flor ST atas pemaparan materi yang sudah disampaikan. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi pemaparan materi yang kedua, yaitu pemaparan materi tentang laboratorium dan fasilitas pengujian oleh Bapak Ridwan Abdurrahman Eskom, selaku Telecommunication Equipment Testing Engineer. Kepada Bapak Ridwan Abdurrahman Eskom, kami persilahkan. Kepada moderator, kami persilahkan untuk mengambil alih acara. Terima kasih saya ucapkan kepada Rafa dan Nada selaku Master of Ceremony yang telah memberikan saya kesempatan pada pagi hari ini. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ridwan Abdurrahman selaku narasumber pada kuliah umum hari ini, para dosen yang hadir, serta teman-teman mahasiswa program studi Broadband Multimedia dan Telekomunikasi yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Yasmina Nurul Iza, yang pada kesempatan kali ini akan memandu jalannya sesi pemaparan materi hingga diskusi nanti. Sebelum kita mulai, bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, semangat, dan siap mengikuti kuliah umum sampai selesai. Pada kuliah umum hari ini, kita akan membahas topik yang sangat dekat dengan perkembangan teknologi yang kita gunakan sehari-hari, yaitu mengenai laboratorium pengujian perangkat telekomunikasi, serta pentingnya proses sertifikasi perangkat sebelum digunakan dan dipasarkan. Di era digital seperti sekarang, hampir semua aktivitas bergantung pada perangkat komunikasi, mulai dari smartphone, smartwatch, hingga perangkat dan balik penggunaan perangkat tersebut, ada proses pengujian yang sangat penting untuk memastikan perangkat aman, tidak mengganggu jaringan lain, dan sesuai dengan standar yang berlaku. Melalui kuliah umum ini, kita juga akan mengenai lebih jauh mengenai Indonesian Digital Test House atau IDTH, fasilitas laboratorium pengujian perangkat telekomunikasi yang memiliki berbagai teknologi pengujian modern di Indonesia.
Untuk membahas hal tersebut secara lebih mendalam, hari ini telah hadir bersama kita narasumber yang memiliki pengalaman dan kompetensi di bidang pengujian perangkat telekomunikasi. Sebelum memasuki sesi pemaparan materi, izinkan saya membacakan profil singkat dari narasumber kita hari ini. Narasumber kita adalah Bapak Ridwan Abdurrahman yang saat ini menjabat sebagai Telecommunication Equipment Testing Engineer di Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi atau Indonesian Digital Test House. Beliau juga berpengalaman di bidang pengujian perangkat telekomunikasi sejak tahun 2013 dan telah menangani berbagai jenis pengujian perangkat, mulai dari perangkat 2G, 3G, 4G, hingga teknologi terbaru seperti 5G, Bluetooth, WLAN, VSAT, router, microwave radio, dan berbagai perangkat telekomunikasi lainnya. Selain itu, beliau juga memiliki pengalaman menggunakan berbagai alat pengujian profesional seperti Agilent Series, Spectrum Analyzer, dan berbagai instrumen laboratorium lain yang digunakan dalam proses sertifikasi perangkat telekomunikasi. Tidak hanya berfokus pada pengujian teknis, beliau juga aktif dalam penyusunan laporan pengujian, koordinasi pre-test, dan official test, serta memastikan seluruh proses pengujian berjalan sesuai standar yang berlaku. Dari sisi pendidikan, beliau menyelesaikan pendidikan diploma teknik komputer di Institut Pertanian Bogor pada tahun 2013 dan melanjutkan pendidikan sarjana teknik informatika di Universitas Mercu Buana pada tahun 2017. Dengan pengalaman dan kompetensi yang beliau miliki, tentunya kita akan memperoleh banyak wawasan baru mengenai dunia pengujian perangkat telekomunikasi dan pentingnya sertifikasi di era digital saat ini. Untuk itu, mari kita sambut bersama narasumber kita semua, Bapak Ridwan Abdurrahman. Cek ya. Terima kasih atas ketersediaan Bapak untuk hadir. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada Bapak Ridwan Abdurrahman, kami persilahkan untuk menyampaikan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi teman-teman, Bapak Ibu semua yang hadir di sini. Terima kasih saya ucapkan telah memberikan saya kesempatan untuk sharing knowledge kayaknya ya. Kalau saya lebih ke arah sharing knowledge dan juga lebih ke arah memperkenalkan apa yang ada di DTH. Fasilitas-fasilitas apa yang ada di DTH. Laboratorium yang kami punyai di DTH dan chamber-chamber yang ada di IDTH. Mungkin berbeda dengan paparan yang Bapak Erik tadi disampaikan, itu banyak lebih ke arah studi kasus dan lain sebagainya. Kalau saya lebih mengarahnya ke mungkin memperkenalkan IDTH kepada teman-teman yang hadir di sini. Oke. Yang slide yang pertama ini mungkin kalau saya itu tentang pengujian perangkat telekomunikasi. Jadi pengujian perangkat telekomunikasi bukan pengujian perangkat elektronik ya. Laboratorium dan fasilitas pengujian. Jadi di IDTH itu untuk laboratorium pengujian itu terbagi menjadi 3 kategori utama. Yang pertama ada radiofrekuensi atau biasa disingkat dengan RF, dan juga ada pengujian kalibrasi, dan juga ada pengujian safety. Nah, itu lab-lab yang ada di sini. Ini agendanya mungkin overview-nya, ada 6, tapi bisa di next saja. Nah, ini untuk radio frekuensi dan kalibrasi, jadi kita punya 5 laboratorium radio frekuensi dan 1 kalibrasi. Lalu untuk yang lab-labnya tuh ada apa aja sih? Jadi kita ada lab radio frekuensi yang untuk low power, itu untuk yang perangkat di bawah 1 watt, lalu ada juga yang high power, lalu ada juga broadcast, seluler, dan wired line. Nah ini untuk yang lab pertama, secara garis besarnya itu adalah lab radio frekuensi. Dan yang berikutnya ada lab kalibrasi, dan yang ketiga kita ada lab namanya safety, lab safety. Lab safety ini kita ada 5, jadi ada Electromagnetic Compatibility Lab, EMF, biasa kita singkat untuk yang Electromagnetic Field Lab, dan untuk yang ketiga ada Electric Safety Lab, atau ES, biasa kita singkat, dan yang di terakhir ada Specific Absorption Rate. Ini biasa kita singkat SAR.
Dan saat ini lagi hot di kita sih karena pengujiannya banyak banget. Dan yang terakhir ada laser safety lab. Jadi di kita mungkin juga ada kurang lebih sekitar 168 pegawai kurang lebihnya untuk seluruh kantor IDTH. Dan nextnya bisa. Oke, jadi yang pertama ini ada radio frekuensi testing atau RF. RF ini kan terbagi menjadi dua ya, ada yang low power device dan high power device. Apa fitur yang paling membedakan untuk low power device dan high power device? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu kah? Coklatnya habis kah? Itu yang fitur paling membedakan udah terpampang banget di depan tuh. Oh, mbaknya boleh, mbak moderator. Oke, izin jawab mungkin dari frekuensinya ya, Pak. Frekuensinya, besaran frekuensinya. Coklat juga nggak apa-apa. Kita banyak coklat, tenang aja. Kita bagi-bagi coklat kok sini. Silakan Mas. Tadi ada yang angkat tangan, enggak? Iya. Yang ngebedain low power device sama high power device itu emang dari perangkatnya betul bermampang jelas. Cuman yang ngebedain itu output keluarannya sih. Kalau low power device kan berarti lebih ke tegangan rendah ya. Dan output keluarannya itu kurang dari 1 watt. Kalau buat high power device itu lebih dari 1 watt output. Makasih, Pak. Cakep. Namanya siapa Mas? Nama saya Arino. Beri tepuk tangan dong untuk Arino. Oke. Benar, jadi yang ngebedain antara low power device dengan high power device itu yang paling utamanya adalah daya keluarannya. Jadi kalau untuk yang low power device itu di bawah 1 watt, sedangkan untuk yang high power device itu di atas 1 watt. Nah, pengujian di kita itu terbagi menjadi 2. Ada pengujian conducted secara langsung dengan menggunakan kabel, dan ada juga pengujian secara radiated dengan menggunakan antena. Nah, untuk contoh perangkat yang diuji, di sini bisa teman-teman lihat di layar ada beberapa contoh perangkat yang teman-teman bisa temui sehari-hari untuk yang low power device. Jadi untuk yang low power device seperti yang teman-teman lihat, ada laptop, ada Bluetooth, ada WiFi access point. Teman-teman pasti pakai provider internet ya di rumahnya ya. Nah, itu routernya diuji juga di kita. Itu masuknya ke low power device. Lalu ada smartwatch dan wearable device lainnya, dan juga ada IoT sensor. Nah, saya masih ngobrol di low power device dulu kali ya. Nah, untuk yang low power device ini kita ambil contohnya Bluetooth. Bluetooth itu kan pasti teman-teman HP-nya mempunyai fitur Bluetooth dong ya. Pengujiannya tuh seperti apa sih? Apakah drop test kah yang dijatuhkan HP-nya, ataukah uji ketahanannya kah? Enggak, bukan kayak gitu teman-teman ya. Jadi yang dilakukan di kita di DTH itu pengujiannya dengan menggunakan spektrum analyzer. Nah, itu yang diujinya adalah frekuensinya dan powernya. Itu biasa kita singkat kita sebut dengan parameter pengukuran. Jadi contoh untuk Bluetooth kita ada beberapa parameter pengukuran yang diukur. Contohnya adalah pita frekuensi, lalu daya pancar, dan spurious emission. Untuk pita frekuensi kan seperti yang teman-teman tahu ya, untuk Bluetooth itu di 2,4 untuk channel paling bawahnya, kanal paling rendahnya, dan untuk yang kanal paling tingginya di 24,8. Apabila perangkat yang dilakukan pengukuran itu masih masuk range di 2,4 sampai 2,48, itu masih masuk range, artinya pengukurannya pas. Tapi kalau di luar itu artinya perlu dilakukan penyesuaian. Kenapa? Karena kalau di luar itu, khawatirnya bisa menginterferensi perangkat lainnya.
Kurang lebihnya mungkin simpelnya seperti itu. Nah, untuk powernya pun sama, ada regulasinya. Itu di bawah, untuk yang low power device, di bawah 1 watt. Kalau di atas itu gagal. Begitupun spurious. Nah, kurang lebih seperti itu untuk pengukurannya, untuk yang contoh yang Bluetooth speakernya ya. Lalu untuk setelah dilakukan pengukuran atau pengujian, habis itu akan dilakukan yang namanya reporting atau biasa kita sebut dengan LHU, yang biasa disebut dengan laporan hasil uji. Nah, laporan hasil uji ini nanti yang akan kita submit ke yang tadi Mas Erik udah jelaskan, itu ke bagian standarisasi. Mungkin saya kebetulan punya video untuk yang pengujian Bluetooth ini dalam format animasi. Kita mungkin bisa play sebentar 3 menit ya. Silakan untuk di play videonya. Hai Sobat Balai Uji, kali ini kita akan membahas proses pengujian Bluetooth. Bluetooth merupakan teknologi komunikasi wireless yang beroperasi pada frekuensi 2,4 GHz sampai 2,4835 GHz. Untuk acuan teknisnya, pengujian Bluetooth didasarkan pada Perjanjian SDPPI nomor 161 tahun 2019. Pengujian Bluetooth di Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi telah tersertifikasi oleh CAN dan selalu menerapkan standar mutu ISO 17025 di setiap pengujiannya. Yuk, kita simak proses pengujian Bluetooth di Balai Uji. Sesuai standar ISO 17025, penguji akan mempersiapkan alat ukur yang telah terkalibrasi dan alat penunjang lainnya, serta memastikan suhu dan kelembapan sesuai dengan persyaratan. Pengujian Bluetooth sendiri meliputi 3 parameter, yaitu daya pancar, pita frekuensi, dan spurious emission. Oh iya sobat, sebelum menguji Bluetooth, kita harus memastikan barang uji bekerja pada mode test mode, agar sinyal keluaran stabil dan dapat diuji dengan baik. Pertama, pengukuran daya pancar. Pada pengujian ini, nilai power yang diperbolehkan maksimum 20 dBm, namun dapat juga tergantung dari versi Bluetooth yang akan diuji. Kedua, pengukuran pita frekuensi. Pengukuran ini dilakukan untuk memastikan frekuensi kerja perangkat tidak melewati batas yang telah ditentukan oleh regulasi yang berlaku di Indonesia. Ketiga, spurious emission. Pengukuran ini bertujuan untuk mengetahui apakah perangkat dapat menemukan emisi sinyal di luar band operasinya atau tidak. Kemudian, setelah melakukan 3 kali pengulangan pengujian, kami tidak lupa mengambil foto barang yang telah diuji, serta melakukan penyusunan laporan hasil uji sebagai bentuk pertanggungjawaban. Terima kasih telah menyaksikan proses pengujian Bluetooth di Balai Uji. Ya, jadi itu kurang lebihnya adalah animasi yang dilakukan untuk pengujian Bluetooth speaker. Begitupun dengan pengujian perangkat telekomunikasi lainnya. Seperti contohnya WiFi access point, itu juga mempunyai regulasi dan parameternya yang sendiri. Begitupun dengan smartwatch dan wearable device lainnya. Lalu kalau untuk yang high power device, ini kan ada menguji perangkat yang beroperasi pada frekuensi gelombang radio berdaya tinggi. Ini selalu pasti daya keluarannya itu selalu di atas 1 watt.
Dan contoh perangkatnya itu macam-macam ya, seperti yang teman-teman bisa lihat di depan. Ada two-way communication radio, radio maritim, radar cuaca, yang terakhir itu dilakukan pengujian oleh BMKG. Lalu juga ada microwave radio dan satellite ground station device. Yang bedainnya ini untuk yang high power device ini adalah menggunakan metode pengukuran radiasi dengan menggunakan antena. Itu. Tapi untuk pengukurannya sama kurang lebihnya dengan seperti low power device. Dia mempunyai parameter dan regulasinya masing-masing. Kita next, ada apa lagi sih laboratorium yang ada di DTH? Jadi yang berikutnya ada laboratorium broadcast. Laboratorium broadcast ini kalau teman-teman punya TV di rumah, pasti punya TV dong ya. Nah itu sebelum teman-teman bisa membeli TV di pasaran, itu diuji dulu di IDTH. Nah selain TV, kita juga melakukan pengujian set-top box dan digital TV transmitter serta AM/FM broadcast transmitter. Nah, itu selain itu kenapa sih kita membuat laboratorium broadcast? Sebenarnya salah satu alasannya juga kita mendukung program pemerintah yang transisi TV analog ke digital. Sekarang kan udah digital semua ya, gitu. Lalu untuk yang cellular lab, ini adalah perangkat-perangkat yang teman-teman pasti punya, setiap personal di sini. Itu ada handphone yang diujinya adalah 2G, 3G, 4G, WLAN, dan sebagainya. Lalu juga diuji untuk Bluetooth-nya juga di sini, di Wi-Fi-nya juga di sini. Oke, next. Di sini juga ada beberapa lab lainnya untuk wired line, lalu untuk kalibrasi juga ada, dan untuk kalibrasi itu ada beberapa ya untuk labnya di kita ya. Jadi kita ada kalibrasi RF, kalibrasi optik, dan juga kalibrasi kelistrikan. Mungkin ini juga bisa teman-teman ini ya, simak dengan seksama, karena mungkin setelah ini kita mau mengadakan kuis Kahoot. Jadi siapa tahu dari materi yang ada di depan ini nggak taunya keluar nanti di kuisnya. Dan tentunya kita juga udah menyediakan hadiahnya tuh nggak cuma coklat doang. Jadi ada beberapa hadiah menariknya, yang mobil enggak dong, kalau mobil enggak. Kemahalan. Nah, ntar bisa teman-teman simak ya apa yang hadiahnya akan kita berikan. Nah, untuk kalibrasi RF ini, jadi kan tadi Mas Erik juga sempat nyinggung kalibrasi. Nah, untuk alat ukur yang di IDTH ada punyai, itu untuk menjaga supaya alat ukurnya tetap presisi, tetap legit untuk mengambil hasil ujinya, itu perlu dikalibrasi setiap setahun sekali. Gitu. Nah, ini spektrum analyzer, signal generator, RF attenuator itu adalah contoh-contoh dari alat ukur dan kelengkapannya. Lalu kita juga punya kalibrasi optik dan kalibrasi kelistrikan. Untuk kalibrasi kelistrikan itu apa aja sih yang di kalibrasinya? Itu ada multimeter, ada wattmeter, ada voltmeter. Gitu kita bisa. Cuman untuk kalibrasi, kebetulan untuk di IDTH saat ini masih belum melayani untuk pihak eksternal, mohon maaf. Karena kita masih terbentur di tarif. Jadi untuk tarif ke eksternal kita masih belum bisa. Jadi kami saat ini masih melayani untuk yang internal Komdigi saja. Jadi untuk Balmon itu bisa ke kita. Cuman kalau untuk eksternal karena kita tidak ada tarifnya, jadi kami masih belum bisa melayani. Oke, next. Yang berikutnya ini kita berpindah, tadi udah dari RF, sekarang udah dari RF, lalu ke kalibrasi, sekarang ke safety. Safety ini ada yang pertama, ada electrical safety. Berhubung saya nggak
terlalu incas di sini, jadi mungkin saya singkat aja untuk yang safety testing. Jadi electrical safety ini secara singkatnya menguji resiko sengatan listrik pada pengguna saat menggunakan perangkat elektronik. Itu. Nah, untuk parameternya bisa teman-teman lihat, siapa tahu nanti keluar di kuis. Lalu untuk sampel ujinya adalah itu. Ini sebelum saya lanjut lagi, mungkin biar nggak bosen kali ya, saya mau ngasih challenge sedikit, boleh kali ya? Boleh ya? Saya punya hadiah lagi nih. Kayak Santa Claus, saya bagi-bagi hadiah terus. Mas Anwar, boleh? Di sini hadiahnya ada apa aja Mas Anwar? Yang nggak terlalu besar. Kita ada flash disk IDTH, ada yang tertarik? Ada yang angkat tangan, mau nggak? Kalau ada yang mana mau tangan, saya kasih nih. Wah, bapaknya yang angkat tangan, saya kasih langsung, Pak. Monggo, Pak, silakan, Pak. Ini belum challenge soalnya. Berikutnya saya punya Imani. Wah, langsung pada angkat tangan kalau Imani. Langsung pada mau. Enggak, kalau Imani ada challenge-nya dong. Enggak bisa langsung kasih begitu aja. Jadi kalau Imani ini enggak ada isinya ya, jangan kecewa dulu, tapi bisa dipakai. Kalau ada isinya, khawatirnya gratifikasi saya. Nah, untuk Imani ini challenge-nya apa? Apa ya yang enak ya? Tadi teman-teman udah pada lihat kan ya, kapan IDTH diresmikan? Tanggal berapa? 7 Mei kan? Tapi bukan itu pertanyaannya, challenge-nya bukan itu. Bagi teman-teman yang mempunyai tanggal lahir dekat dengan peresmian IDTH, yaitu 7 Mei, silakan maju ke depan dengan bukti KTP. Sabar Mas, belum Mas, sabar Mas. Dengan bukti KTP-nya. Kalau ada yang mendekati, saya kasihkan ini Imaninya. Silakan maju. Maju Mas, monggo Mas. Bang dekat sama 7 Mei Mas? 11. Ada lagi nggak yang sedekat selain 11 Mei? Mungkin ada yang 8, ada yang 6? Ada nggak? Tadi Mas yang angkat tangan, kalah ya Mas? Nggak jadi, kalah ya? Oke, kalau bawa dompet nggak? Bawa KTP nggak? Bisa sambil KTP gini foto? Enggak, salah. 11 Mei, Muhammad Raka Pratama. Wah, sip, deal. Kalau gitu Masnya yang menang ya. Tepuk tangan dong. Monggo Mas, silakan Mas. Terima kasih Mas. Salim. Ya, jadi sedikit intermezzo aja dulu ya, gitu ya. Ada lagi nggak Mas Anwar hadiahnya? Oh, masih banyak. Buat saya nggak ada Mas. Oh, jangan. Wah, banyak banget. Ada yang masih mau lagi nggak? Imani nggak? Flash disk? Flash disk nanti. Tenang, kan ada kuis juga. Santai. Kalau untuk challenge berikutnya apa ya? Yang mengandung telekomunikasi ya? Pulsa deh, pulsa. Teman-teman pasti punya HP kan ya, dan pasti punya pulsa bukan kuota, pulsa reguler ya. Bagi yang pulsanya paling sedikit, kalau paling banyak mah mungkin nggak aneh ya, paling sedikit. Misalkan 0 atau 1, silakan maju ke depan dan tunjukkan. Coba Mas yang di belakang tuh tadi paling pertama. Pulsa paling sedikit. Paling sedikit 0 kan ya. Berarti kalau nolnya banyak, yang paling cepet aja lah. Udah ada 2. Saya butuh satu lagi deh. Satu lagi, maju. Dah. Oke. Coba tunjukkan. Wah, astagfirullah, 0. Kok bisa 0 loh? Kotanya banyak. Oh, kotanya banyak. Siap. 0. Wah, emang kayaknya anak-anak zaman sekarang nggak pernah beli pulsa ya? Langsung beli paket kayaknya ya? Wah, coba Mas, maju Mas. Anjay, 0 semua. Cakep. Kita ada banyak kan Mas Anwar? Boleh, silakan. 3.
Diberikan Mas Anwar, silakan. Satu lagi ini. Oke, terima kasih, tepuk tangan. Mungkin nanti waktunya kan singkat ya, saya lanjutkan dulu sedikit ya. Berarti mungkin materinya saya cepetin ya, kayaknya lebih tertarik dengan hadiah soalnya, bukan dengan materinya. Jadi saya cepetin aja untuk materinya, kita ke next. Silakan di next, oke. Nah, untuk EMC juga kita mempunyai yang namanya anechoic chamber. Anechoic chamber itu apa sih? Jadi anechoic chamber itu, kalau teman-teman pasti pernah ke studio band gak sih? Pernah kan? Tahu kan studio band kayak gimana isinya? Ada yang jarum-jarum ya? Yang kayak jarum-jarumnya di dindingnya? Ya nggak sih? Ada kan? Itu tujuannya buat apa? Meredam apa? Meredam suara. Ya, di kita juga anechoic chamber-nya itu dilengkapi dengan yang jarum-jarumnya itu. Tujuannya tapi beda. Itu untuk meredam sinyal, sehingga sinyal tidak keluar. Jadi kalau teman-teman masuk ke ruangan kita yang anechoic chamber, baik yang 10 meter ataupun 3 meter, tidak, dan pintunya ditutup, itu teman-teman hilang sinyalnya dari provider luar. Jadi terisolasi. Nah, kita punya yang anechoic 10 meter untuk perangkat yang berukuran besar dan juga 3 meter untuk perangkat dengan yang ukuran standar. Ini sebenarnya kayaknya frekuensinya sama sih sebenarnya tentang frekuensinya. 9 kilo sampai 40. Mungkin saya ada kesalahan, mohon maaf. Sebenarnya sama frekuensinya. 9 kilo sampai 40 giga. Oke, next. Lalu di sini juga kita punya yang namanya EMC, Conducted Emission, dan juga antena measurement chamber. Nah, ini silakan teman-teman kalau mau foto boleh, nanti siapa tahu keluar di kuis. Lalu juga dengan bangga kita bisa menyebutnya untuk antena measurement chamber, kita itu satu-satunya yang punya antena measurement chamber ini di ASEAN. Tepuk tangan dong. Di ASEAN kita satu-satunya yang punya antena measurement chamber. Nah, jadi kalau tadi kan udah dijelasin juga sama Mas Erik, kalau misalkan teman-teman mau melakukan pengukuran terkait antena, mungkin tesisnya ataupun skripsinya, itu bisa dilakukan pengukuran di sini dengan parameter-parameter yang tentunya nggak hanya ini. Gitu, tapi lagi-lagi dengan kerjasama dan kebetulan PNJ sudah kerjasama dengan IDTH. Nah, dengan dimensi antena maksimumnya itu di 2 meter gitu. Tapi kayaknya kalau untuk riset ataupun skripsi kayaknya nggak nyampe 2 meter deh untuk dimensinya ya. Oke, kita next untuk bersingkat waktu. Kita juga punya seluler atau CTIA chamber. Ini sama dengan laboratorium seluler kurang lebihnya, tapi di chamber saja dengan penambahan parameter pengukurannya ada TRP dan TIS dan PAM. Lalu untuk ERP chamber itu juga satu-satunya kita yang di Indonesia itu untuk pengukuran short range device. Short range device itu kurang lebihnya sama seperti low power device yang di bawah 1 watt. Itu untuk pengukuran parameternya ada IRP dan TRP. Lalu next. Berikutnya ada yang namanya SAR. Apa sih SAR? Specific Absorption Rate. Jadi kalau kita baca keterangannya, SAR adalah ukuran laju penyerapan energi radiasi elektromagnetik oleh tubuh manusia. Kalau teman-teman itu pakai HP, ditaruh di sini, nelpon, itu kan sebenarnya teman-teman secara nggak langsung terpapar oleh radiasi elektromagnetik yang dikeluarkan oleh HP. Tapi kalau yang dikeluarkan oleh HP itu kan nggak besar, jadi pengaruhnya nggak banyak. Tapi itu tugas kami untuk menjaga keluaran dari paparan ini tidak besar. Nah, itulah SAR kurang lebihnya. Gitu. Lalu ini juga sebenarnya ini juga satu-satunya di Indonesia. Untuk laboratorium di Indonesia lainnya itu belum ada. Dan kita bisa dengan bangga ini satu-satunya di Indonesia. Lalu teknologinya sama seperti seluler dan untuk target perangkat ujinya seperti yang bisa dilihat di kanan. Next. Ini overview-nya. Mungkin bisa teman-teman juga foto, siapa tahu keluar di kuis. Next.
Lalu mengapa pengujian perangkat itu penting? Nah, ini sebenarnya udah dijelasin tadi sama Mas Erik sih ya. Jadi saya juga sebenarnya bingung apa lagi yang mau dijelaskan karena sepertinya udah diborong tadi semua sama Mas Erik. Kita next saja. Jadi kenapa perlu dilakukan pengujian? Ini kayaknya udah dijelasin sih sama Mas Erik sih sebenarnya. Jadi kita jelasin sedikit aja lah ya. Untuk yang next, ini juga udah dijelasin kurang lebihnya sama Erik. Jadi kalau dampaknya kalau nggak dilakukan pengujian tuh ada banyak. Jadi nggak cuman merugikan personal atau beberapa pihak aja. Itu bisa merugikan pengguna, industri, bahkan sampai negara. Ini dampak-dampaknya bisa teman-teman lihat di depan. Nanti akan saya share juga materinya. Next. Lalu ini untuk pengujian perangkat untuk orang awam. Jadi mungkin kalau dianalogikan pengujian perangkat di telekomunikasi itu kurang lebihnya sama kayak SNI yang dilakukan oleh Badan Standarisasi Nasional. Jadi kayak produk makanan itu kan wajib melampilkan label SNI di setiap kemasan snack misalkan itu. Nah itu sebenarnya untuk IDTH juga kayak gitu. Cuman IDTH kan UPT, jadi dia perlu berkoordinasi atau bekerja sama dengan direktorat di atasnya. Gitu. Next. Ini sertifikasi sebenarnya Mas Erik juga sudah. Kita boleh next. Ini studi kasus kita lewatin aja. Sampai ke terima kasih. Oh ini, seberapa besar dampak perangkat ilegal? Seberapa besar? Ini cukup menarik sebenarnya. Ternyata banyak banget yang dirugikan kalau perangkat-perangkat kita itu ilegal atau black market. Contoh yang paling signifikannya itu ternyata di tahun 2022 itu 30% perangkat telekomunikasi yang beredar di Indonesia itu diestimasi belum bersertifikat atau tidak melakukan pengukuran pengujian perangkat telekomunikasi di DTH ataupun lab lainnya yang ada di Indonesia. Ini sebenarnya dampaknya berbahaya banget ya terhadap keselamatan teman-teman dan masyarakat pada umumnya. Lalu juga ada sebenarnya perangkat disertifikasi, bukan perangkat disertifikasi ya, perangkat dilakukan pengujian di DTH, karena kalau disertifikasi di direktorat lainnya, jadi setiap tahunnya itu lebih dari 700 sebenarnya kalau di DTH ya, untuk pengujian perangkat telekomunikasi. Bisa 1000 lebih, itu kan juga kan banyak ya, dan di Indonesia juga banyak lab lainnya. Lalu juga ada yang frekuensi paling rawan interferensi itu sebenarnya di 5 giga karena banyaknya wifi yang ilegal. Seperti itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena waktunya juga kebetulan sudah habis. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa ya untuk materi kali ini. Kita bisa dari materi yang telah disampaikan tadi, kita dapat memahami bahwa proses pengujian dan sertifikasi perangkat telekomunikasi memiliki peran yang sangat penting untuk memastikan perangkat dapat digunakan dengan aman, sesuai standar, dan tidak menimbulkan gangguan terhadap sistem komunikasi lainnya. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya-jawab. Sesi pertanyaan akan dibagi menjadi 2, yaitu online dan offline. Bagi peserta yang ingin mengajukan pertanyaannya, silakan mengajukan tangan dan menyebutkan nama dan juga kelasnya. Oke.